Menurut kita buntu sare nak pagi nan caka kudai. Itu ujian dinilai gala oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah nilai ibadah. Nilai gala ibadah. Kalau kita kayu pacak kita mengarahkannya untuk ibadah kepada jemaah, ngagi jemaah, ibadah kepada Allah, ngagi jemaah itu tadi, maka kekayaan kita itu akan mengantarkan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena keberkahan itu turun kepada orang yang mencari hidayah Allah. Ndek apa kaya amun dia tahu manfaatkannya. Banyak juga jemaah kaya dia tahu manfaatkannya. Makan lagi sara, awak kaya makan kangkung saja. Awak kaya kelalangnya kerupuk. Banyak dia jemaah itu. Karena kime, maruka kebun lagi jemaah mbak itulah pula asu saja. Kebila titu alap senginya pekagian asa kurang. Kebila titu karo dijijihi. Banyak dia terjadi itu. Paruan kita kan kebun siang bersih banci, hasilnya ada banyak. Lah mulai dipitnah, mana lagi tini hasilnya? Kukinai kata siang tu tini 10 karung, ngapa gitu 7 karung? Kebun segon, baik itulah pula, marah pula kita. Itulah dia dikawai dia mana pula ada hasil, disinta pula. Tapi kalau jemaah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nak lo mana niat bagi apapun harta yang telah ia miliki itu ia titipkan kepada seseorang, bahkan diinjukkannya. Maka nilainya harta yang diberikan itu ada keberkahan, nikmat, dia kan galak dia nikmat sama-sama, ada duit dikit-dikit jalan-jalan. Mesin jalan-jalan. Mana ayo tuh, jalan-jalan saja kukina di Facebook. Ayo Irma mana? Datang dia. Atau dia lasau deh kata. Mau lihat katanya Princess Top katanya dia di pinggir terdampar di pinggir laut. Artinya dinikmati itu tuh. Hanya ke komen cantik gale jiko doyong nah. Hidup tuh Pak boleh kita nikmati, berduit banyak tuh boleh kita nikmati. Tapi kenikmatan yang kita miliki itu ama kapaca sama-sama. Ngagi keluarga, ngagi tetangga. Ai pala kaba dideklah, katanya ngibal ke Tanjung. Kata Allah pun. Ama sianu tu lah dem kaba pala. Senang dia kamu. Woi mana katanya aku nih dia bantu beli minyak. Oh dia kang apa? Pokok minyak makan beres. Itu cuma jangan ke jalan-jalan suka una. Pupuan kita nemon. Kayak ini majuan mon katanya ini. Sekali lantak 3 bungkus. Nah jadi cirinya tadi apa yang keempat? Cirinya sabar dalam menghadapi kehidupan. Nabi Sulaiman tuh kaya. Dek dia bandingannya. Gerot, penguasa, punya kerajaan, bukan aja kerajaan di dunia, kerajaan manusia bukan saja jin. Pacak dia juga. Pacak dia juga jin. Tapi itu apa kata Nabi Sulaiman? Tidak pernah dia memanggakan diri kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Tapi katanya, haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah. Bahkan Nabi Sulaiman itu pernah nak ngetes Allah, nak ngetes Tuhan. Karena dia pacak ada pasukan jin. Ya Allah izinkan aku katanya ngenjok makan binatang sari baik di dunia. Izinkannya Tuhan. Karena Nabi Sulaiman itu ada kesombongan dikit. Mbak itu kata Tuhan kumpulkanlah makanan. Kumpulkannya gala seluruh pasukan-pasukan makhluk halusnya kumpulkannya gala. Lah tejugum, lah siap kata Allah, lah siap. Nah, amalah siap, kinailah katanya. Empai ajunge ikan non sikok naik ngeliat lap katanya. Sekali makan, selesai. Habislah kesombongan Nabi Sulaiman, akhirnya sujud dia bahwa itu adalah milikmu semua ya Allah, tidak ada yang lebih dari segala-galanya terkecuali engkaulah yang maha segala-galanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu. Kemudian Nabi apa lagi? Nek diberi cobaan sara. Nabi Ayub dinjuk penyakit sampai gumba dijual ka gumba bininya. Linda ngenjuk makan laki itu tadi. Hanya dia sabar menghadapi kehidupan tadi. Karena nilai kesabaran cobaan dalam kehidupan itu, sakitnya itu sebagai kafarat. Jadi aman kita demam, jangan kamu merasa demam tuh apa namanya siksaan, bukan. Demam itu adalah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarat. Sebagai apa?
Arti kafarat itu kalau kita tulus dan ikhlas ngadapinya, sakit itu akan menjadi penebus dari segala dosa-dosa kita. Makanya jangan kamu nek jemalah demam lama misalnya kena siano tu siksa kana. Cingki dia tu nemani gemakan itu. Bukan, itu mungkin sebagai kafarat, penebus daripada segala dosa. Maka itulah indahnya agama Islam itu. Satu dia mati kan, satu dia mati diajarkan kita pas dia sembahyang itu. Jema mati maka dia boleh kita ngomongkan keburukan jema. Satu dia mati kan, pas dia sembahyang tu ya. Apakah almarhum atau almarhum ini adalah orang yang baik? Baik kata kita kan. Karena ucapan pertama kali bagi orang yang mendapatkan hidayah itu, ucapan pertama kali kita ngaku jemaah tu tadi, itulah yang dinilai di hadapan Allah. Jangan ada bandit besar atau aman mana satu di lematin ya. Pisang-pisang di dia aman pokok katanya. Sang sila ayam-ayam kapu aman. Jangan lagi dikicikau. Udem itu apa lagi ya? Ketika kita berdoa itu kan ada berdoa. Kalau lanang itu kan ada rukun khutbah yang kedua. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu kan? Doa ini bahkan dijadikan rukun daripada khutbah. Ngapa? Karena inilah menunjukkan nak dimakluman baik kita, nak upat makluman baik kita, namanya kita seiman itu harus ilo, baik dalam tindakan maupun dalam ucapan. Kinailah dia diubah misalnya aku dimakna ngage kakang ya, Allahumma per, misalnya aku khutbah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kecuali si anu aku benci benar ya Allah. Dia boleh lo itu. Empuk kita benci benar. Masih tetap kita ucapkan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, termasuk kita ni hidup. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, ciri orang yang mendapatkan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala itu dia semangat. Semangat saja dia. Semangat hendak belajar mengetahui nian Islam itu apa nian Islam ni. Aku ni lah umur sekian, lah bana, lah bercucung, bahkan lah bercicit. Lo mana nian Islam? Aku dinda sembahyang dulu, aku gimu dudu, celacak celiceu. Aku nak belajar, lo mana nian sembahyang, mang kenikmat. Aku ni nak belajar ngaji, lo mana nian jangan nian, aku ni lah tua, ngaku agama Islam. Hanya dek tahu ngaji. Alep siko mak kebau dek keruang. Ngaku kita beragama Islam hanya puasa sedot. Nah, orang yang mendapatkan hidayah itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semangat untuk mengetahui Islam itu lo mana nian Islamnya. Maka dia belajar termasuk pada hari ini. Belajar kita tentang agama Islam, belajar ngaji, belajar kaji-kajian. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita miliki tadi dapat menghantarkan nikmat ketika kita beribadah kepada Allah. Satu kita udem sembahyang itu habis gala, lunas gala. Nyilaji ko amu udem sembahyang empuk tadi bebantah, satu salaman dige, apos gala. Dide saling rengut lagi dan lain sebagainya. Itu cuma ciri mendapatkan hidayah. Ngomong kaji lah dige pula. Ada ceritanya Pak. Nah, lah 3:30 kurang dikit. 5 menit lagi. Ada ceritanya terakhir. Itu masih ada 3 lagi, kan? Ada ceritanya kalau jemu lah sembayang. Tua tadi karena dia ngaji, anak tadi diajak ngaji. Sengaja tua lah bengka, bini sengaja lah meskal ngadapi lah laki tadi. Ngapu lakinya tadi ngawe dinda tidur saja. Hanya karena dia ngaji ini tadi dia pukul banyak je nak merusak ke dia. Oi kaba alangkah neman pula mak mana nantu kaba tu. Alangkah penidok pula ninggah bangun. Oh engkau Allah katanya pukul dia serasan. Empul mana kina di dekat beli anak kunci gitu. Ndak mama nanya an katanya nantu kabato ku kina ini dia tu cuma sedekah. Persesna katanya lolo panton. Awak pandak beserinda makan galak begiat dinda. Oh engkau Allah ngapa dah kan? Ngapa asal dia sejalan payah sengenyen tadi kan? Nak ngasut entunya ni tadi. Payah. Udah itu nanti kabato mama mana katanya kerbailah takut galak ke kebun gaum-gaum ikat burung saja. Gaum lah ketakutan gala. Engkau lah penting dia katanya sejalan. Payah sengaja cuma tadi nak ngupat tu. Payah. Nah sehingga udah mikat burung baliklah.
lakinya ini tadi balik kemalaman karena bininya ngaji ini tadi itu bukannya assalamualaikum, waalaikumsalam, oh dia sambut tuh karena bininya nggak, padahal dalam hatinya tadi lama sekali tadi, lama sekali, oi kemalaman kamu katanya, kemalaman aku, lewat kamu ke kebun tadi, lewat hanya itulah sekuat maluan benar aku, oh ya tidak kan apa kan, ajak masuk, karena istrinya soleh keruan dia selah tadi nak ngupok lakinya ni tadi. Mama katanya bapang seno, kau makan kudai, kau mandi, apa kau minum kudai? Dia katanya aku kau mandi kudai, apa itu? Mandi. Udah mandi, makan. Udah makan ni tadi malam. Rupanya malam bu, lakinya ni tadi demam, ngereheng, nemani gemi, mikat, payah. Bukan nemani enggak payah. Itulah katanya bapang seno. Minta keriki ini sambil keriki. Aku katanya kamu lemikat borong, lemanceng, lebeburu tu di dekang apa. Cuman kamu ni lah tu udem lah. Kamu lu ini mana demam laju kamu katanya. Kamu demamnya kecol segalanya. Ancor rupu anakku. Woi berogak sininya. Berogak tapi pacak ngujuk tadi kan. Berogak copeng lakinya tadi. Ndong sianu katanya kan alangkah ilok kamu. Aku ni buntung ni dapat kamu ni artinya selama ini. Tersadar lakinya tadi yo. Karena dia ujung tersadar. Alangkah banyak katanya betina bayi lagi lo ulah sawan adik kulit tiga le. Ngai laki duit tulah nuntut. Minta tulah dek keruan kemalaman kesiangan senginya. Nak duit tulah. Hanya kamu ni dide ngai aku kata ilok benar. Ujuk ke pula balas ujuk ke pula kan. Alangkah banyak je main lagi katanya, oi sayangku katanya je main lagi. Lakinya banyak pula main lagi, bininya banyak pula, sengaja lolok ke dondong, mulus di luar, berjabot di luar, di dalam. Mulus benar kamu di luar katanya. Berujuk sajanya dalam kata karu. Nak minta rokok lagi dia denjo. Kamu ni di kata ilo katanya. Banyak pula katanya betina main lagi di lo kamu ni lo tempuh ruka katanya bolos di luar di dalam lo tengahnya. Hanya kamu ni di katanya. Hanya ujungnya nak nyarikan ni anda tu kan salah ujungnya. Oi cuka medua lo kamu ni kena. Empas kannya laju pengerek tadi. Rusuh ngapu pula medua. Retenya ndak ilok tu lah. Nak sabar tulah ngadapi segalanya laki, bini, anak, cucu, nak sabar tulah. Kemudian kupintas karena ini terakhir. Yang terakhir sebenarnya ada 3 lagi. Nanti insyaallah kita diberikan kesehatan kita sambung. Kemudian yang terakhir ibu-ibu sekalian, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu dipastikan akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu Ustaz apa rombongan kiai bae? Bukan. Apa rombongan ustaz bae? Bukan. Banyak juga ustaz ni di husnul khotimah. Ama ustaz-ustazan. Ama kiai-kiaian. Husnul khotimah itu bisa diraih oleh siapa saja. Nak petani pergi, nak buntu pergi, nak kaya pergi, nak pegawai pergi, nak presiden pergi, pacak gala. Asalkan ketika ia meninggal dunia itu Allah redo. Dan ngaweka dan ngajar mate. Ngajar tadi ikhlas lillahi ta'ala Allah redo, itulah husnul khotimah. Dan ke kebun kita kan sampai ke rumah udah mandi mati nak sembahyang Allah redo, itu termasuk husnul khotimah. Jadi jemaah husnul khotimah itu ketika ia meninggal dunia, ibadah apapun itu, kalau ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itulah yang menghantarkan ia pada kebahagiaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu husnul khotimah ketika ia mati ya, menghadapi sakaratul maut itu, sakaratul maut ini dia pada waktu ketakutan menghadapi malaikat Israel ini, datang malaikat rahmat dari surga membawa kain kafan. Makanya ada yang tersenyum jemaah mati itu. Ada yang tersenyum. Rasul tuh antak ke mati cabutan pertama dia mikir kaki itu dia pingsan. Pingsan.
Ditanyakannya ngagi malaikat Israel, wahai Israel katanya, sesakit inilah nanti katanya umatku engkau cabut. Au katanya, ya Rasul, ini bahkan cabutan ini merupakan cabutan yang paling halus. Cabutan paling halus. Tapi kata Rasulullah, kalau itu katanya setengah dari rasa sakit umatku yang dia akan menghadapi sakaratil maut itu, ya Allah, omongkan Tuhan, wahai Israel, limpahkan ya aku galau. Maka jema kita nih yang dia beriman kepada Allah itu mati dia sukau. Lah ditanggung lagi Nabi. Maka nak cinta dan sayang dengan Rasul itu maluan kita nak minta syafaat. Kapo minta syafaat ke sekali itulah syahadat waktu nikah itulah. Yalah dia, banyak dia terjadi. Lah dimandikan limau kapo pada kami itu. Entah di sini dia yakin aku. As. Cukana, ay kata kamu kan antaka anu tadi. Cuka dia kata kamu. Belajarlah pase-pase sahadat itu. Udah minta arti pase-pase maluan pula ngentul. Dia maluan ngage Tuhan. Maka diajarkan sen kecil. Jangan maluan gitu. Lah tuh, lah deas teman dikang limau kan nikah. Sekali itulah. Nah maka tadi cirinya tadi terakhir adalah orang yang mendapatkan hidayah tersebut adalah jemenya husnul khotimah, mati dalam akhir hayat yang baik. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, karena waktulah yang memisahkan kita nak sembahyang. Jam berapa itu? 36, 40 kan? 40. Pada hari ini saya kira cukup sekian dulu. Aku anjam nian, senang nian pertemuan kita di sini dan pengajian kita ini laku masuk ke YouTube leku. Tonton kamu di sana. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Laku masuk ke YouTube kali. Jadi kamu lah mati kele atau aku lah mati kele masih di HP itu. Anak cucu kamu nangin itu ninengku dulu ngaji katanya. Itu katanya bibi anakku dulu ngaji. Sebenarnya aku tuh bukan anak lain-lain, ingin mengenang itu sampai lama. Jadi ku simpan di YouTube. Main lagi lah lemak. Kamu nak buat YouTube tuh pacak nyimpan di anak cucu lain sebagai pacak. Bukan semata-mata iklan, bukan. Jadi kamu rindu ngagi aku, tonton kedai katanya ustadnya. Mana ustad ini? Lah berangkat jauh ada lagi. Tonton. Nah itu gunanya. Jadi aku dokumentasikan di apa namanya? Di YouTube. Buka bayar kamu buka bayar di sana. Ustadz Effendi PGA. Kapan? Nek kemari aku masuk di tinggi hari, lah aku masuk boleh. Nek kemari siang kemari kemis di Kecamatan Pagaralam Selatan, lah aku masuk boleh. Gitu. Jadi mudah-mudahan pengajian kita ini kalau di tahun ingat tuh buka di situlah. Walaupun nomor sekian itu. Baca kamu misalnya nak jelaskan yang enak ngecucung, baca dia nuka. Itulah saya kira demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak senang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Senang, Bu? Bahagia? Bahagia itulah nunggu dene. Nak lu mana kita penting? Ya penting bahagia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Seletup bawa cucup padi ketan ditanam tulah. Kututup bukan cukup karena waktu batas inilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.